Selamat datang di Bincang-Bincang Menjadi Murid yang Mengajar. Right thinking, right feeling, right acting. Sore hari ini kita kedatangan ACM Squad. Siapakah mereka? Mari kita berkenalan. Hai guys, kenalin aku Orlen, aku bagian relasi relawan. Hai guys, kenalin nama aku Nindi, aku di bagian relasi mitra. Itu kita sering kali disebut ACM Squad ya. 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 Ada teman kita satu lagi sih. Betul, Hutami. Tapi berhalangan hadir. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita udah ada beberapa card yang isinya pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Oke. Kita mulai dari si Orlen dulu kali ya. Aduh, berat ya. Agak berat nih. Jadi kita ambil dulu ya. Jadi ini bukan hoax ya. Hari ini ada pertanyaan di sini. Coba nih. Nah, ceritakan bagaimana kamu bisa bergabung dengan ARK Care Ministry. Berapa lama bergabung dengan ACM? Apa peranmu dan apa yang menginspirasi kamu untuk tetap menjadi relawan ACM? Oke. Banyak ya. Pertama dulu, ceritakan bagaimana kamu bisa bergabung dengan ACM. Oke. Mungkin kalau dari aku, pertama kali aku bisa gabung sama ACM itu pas COVID. Jadi pas COVID itu ACM ada kegiatan untuk membagikan sembako di daerah Lodan, seingat aku di Lodan. Nah, kita tuh di sana bareng-bareng membagikan sembako buat beberapa orang yang sana ada kayak gereja underground gitu ya. Nah, kita membagikan sembako di sana, terus kita juga berdiskusi dan berbincang-bincang dengan orang-orang di sana, seperti itu. Oh, jadi itu pertama bergabung ya dengan ARK Care Ya, Ministry? sekitar tahun 2022. 2022. Oke. Terus berarti udah berapa lama bergabung? Udah 2 tahun ya? Ya, sekitar 2 tahun. 2 tahun. Apa peranmu tadi? Udah ya? Ya, betul. Relasi mitra. Ya, aku lebih ke relasi mitra yang mana kalau misalkan kita dapat ajakan kerjasama dengan pihak-pihak luar seperti gereja-gereja lain kayak atau komunitas lain. Nah, itu aku membantu untuk koordinasi atau Ya. nanti menghubungi mereka kayak gitu. Oh, oke. Apa peranmu dan apa yang menginspirasi kamu? Nah, apa nih yang menginspirasi kamu untuk tetap menjadi relawan ACM? Nah, oke. Jujur kalau dari diri sendiri, aku ngerasa kan saat ini aku kerja ya, dimana Senin sampai Jumat itu ya udah cuma sibuk untuk kerjaan gitu. Jadi kayak Full, apalagi ya. di Jakarta ya, kayak balik kantor udah macet-macetan, habis itu besoknya kita kerja lagi. Nah, kayak ada kekosongan yang buat aku kayak ada nggak sih hal yang bisa aku lakukan selain kerja kayak gitu. Nah, aku ngerasa kayak kegiatan ACM ini bisa memenuhi perasaan itu sih kayak gitu. Oke. Perasaan kayak berguna gitu ya? Ya, betul. Jadi kayak lebih banyak hal yang bisa kita maknain selain kerja. Kalau kerja kan pasti kita akan memaknainya lebih ke aduh capek kerjaan deadline mulu nih kayak gitu. Tapi kalau ketika kita mengerjakan hal lain tuh ada hal yang bisa kita maknain lagi gitu. Oke. Oke. Terus kalau misalnya aku ya, kalau misalnya bagaimana bisa bergabung dengan ARK, jadi ceritanya itu dulu Karisma yang ngajakin. Jadi awalnya baru join itu sama Nindi, sama ada satu teman kita ada Tony ya, terus sama Karisma kita waktu itu survei betul, survei tempat buat ngajar. Ini memang rencananya buat survei ngajar. Nah itu pertama kalinya sih join, langsung dicemplungin ke dalam itu pertama kali. Berapa lama bergabung dengan ACM? Udah dari 2000 berapa ya? 2023. Iya, awal. 23 awal. Terus apa peranmu? Tadi ya aku bagian relasi relawan. Jadi kalau misalnya ada relawan yang mau join, itu biasanya hubunginnya ke aku gitu. Nah, apa yang menginspirasi kamu untuk tetap menjadi relawan ACM? Apa ya? Yang menginspirasi sih sebenarnya ya selain itu memang kayak kesempatan yang bagus ya, tapi yang menginspirasi salah satunya sih Karisma salah satunya. Jadi gimana Karisma dengan segala kesibukannya aja masih bisa gitu. Nah itu jujur itu menginspirasi aku sih, sehingga ya walaupun aku juga kerja sama kayak Nindi bilang tadi, tapi ya tetap kita harus ada waktu untuk pelayanan gitu. Itu sih. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang giliran aku ya. Apakah pengalaman kamu jadi relawan di ACM mempengaruhi cara pandang kamu terhadap sesama manusia dalam strata sosial ataupun dalam Homo Imago Dei, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Gimana? Deep ya pertanyaannya.
Jadi gimana nih? Apa pengalaman kamu jadi relawan ACM mempengaruhi cara pandang kamu melihat sesama manusia gitu? Ya sesama manusia sih memang kita kan udah belajar ya dari dulu ya. Sesama manusia tuh kita diciptakan segambar dan serupa Allah gitu ya. Tapi kan kalau di dalam keseharian kita kan kita bertemunya ya quote unquote ya dengan orang-orang yang istilahnya stratanya tuh kurang lebih sama dengan kita nggak sih? Di kantor ataupun mungkin tempat tinggal itu kan pasti kurang lebih seratanya mirip sama kita gitu. Tapi ketika di bawah kolong itu kan kita ketemu orang dengan istilahnya apa ya, kalau dunia lihat tuh mungkin seratanya beda lah sama kita gitu ya. Kita bukan orang kaya banget sih, tapi kan beda lah misalnya gitu. Nah itu ngerubah cara pandang sih, kayak ternyata tuh kita mau kita atas banget. Jadi gini sih, relawan kita kan cukup banyak ya. Nah aku melihat ada relawan yang istilahnya diberkati jadi orang yang istilahnya berkecukupan, malah berkelebihan gitu ya. Tapi mereka tetap melayani gitu di situ. Nah itu kan kayak kita melihat kehidupan yang atas banget sama yang bawah banget gitu nggak sih? Nah itu menurutku pengalaman yang ya maksudnya semua manusia tuh sama pada akhirnya gitu. Betul. Dan gimana kita bisa memberi impact sih di situ. Iya, setuju. Kalau kamu? Hampir sama sih. Aku juga kayak yang Mes tuh juga beberapa relawan yang mungkin memang sama kayak Cici bilang udah mereka berkelimpahan tapi mereka tetap apa ya istilahnya mau memberikan hati dan waktu mereka untuk mengajar adik-adik di sana gitu yang mana mungkin memang awalnya kayak skeptis ya, kita juga takut kayak gitu karena untuk bisa masuk dengan bahasa mereka atau dengan cara pandang mereka pun juga itu challenge buat kita ya gitu. Pendekatannya pun juga pasti akan beda gitu. Nah di situ aku ngerasa kayak tetap di hadapan Tuhan mereka sama dan mereka adalah apa ya kayak cara Tuhan untuk kita bisa mengasihi sesama kita gitu dan mereka pun juga mengasihi kita kayak gitu. Iya betul ya. Kayak kalau misalnya kita ke situ tuh hangat gitu ya. Iya betul. Padahal kita nggak kenal, maksudnya keluarga juga bukan gitu ya. Iya setuju. Dan aku juga salah satu yang aku suka kan kita selalu nyanyi satu lagu ya, lagunya RBA ya, lagunya Ruang Baca ACM. Dan di situ juga kita ya kita di dalam liriknya itu ya kita memang dicipta serupa dan segambar. Nah itu yang disisipkan di situ. Nah itu yang kayak ya kita diingatkan lah, maksudnya kita mau apapun latar belakangnya kita tuh sama di hadapan Tuhan. Iya betul. Itu sih, itu merubah cara pandang kita banget sih, menghargai orang lain. Menurutku juga mereka juga cara pandang mereka ke kita sebagai kakak relawan juga berubah sih menurutku. Ya, Ingat yang pas awal-awal tuh kayak mereka ngelihat kita tuh kayak ih kakak ini ya Kristen ya kakak Cina ya kayak gitu. Tapi bukan rasis ya guys. Sekarang enggak gitu, malah ya, kayak mereka benar-benar nganggep dan menghargai keberadaan kita. Bahkan kadang ada beberapa yang kakak relawannya ulang tahun gitu mereka ngasih kado, snack, jajanan kayak gitu tuh. Yang dan effort banget. Iya, yang terakhir ini Ci, jadi ada anak muridku yang baru lomba gitu, tiba-tiba dia random banget ngechat aku gitu, kak aku menang lomba kayak gitu, menang pertandingan kayak gitu, kayak itu kayak terharu sih buat aku, sangat menyentuh sih karena wah ternyata dia mengingat aku ya kayak gitu. Iya kayak mau share kabar baik kan kita biasa ke orang-orang deket ya. Iya betul. Iya benar. Gitu. Iya sih. Oke, next. Oke, kita lanjut. Sudah panas kayaknya baru pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga nih. Apakah ada perubahan kecil yang kamu yakini bisa membawa dampak besar untuk hidup anak-anak? Ada lanjutannya sih. Tapi kita baca satu-satu ya. Coba, apakah ada perubahan kecil yang kamu yakini bisa membawa dampak besar untuk hidup anak-anak? Terkait dengan perubahan tersebut, apakah jika pelayanan pendidikan ini konsisten dilakukan dapat memberikan dampak yang besar baik dalam kehidupan anak-anak maupun kehidupan pribadi? Apakah ada perubahan kecil yang kamu yakini bisa memberi? Sangat ya kayaknya ya, sangat memberi dampak sih gitu. Mau kalau dibilang selama kita konsisten, aku setuju sih sama kata-katanya. Jadi selama kita konsisten dengan pelayanan ini, aku percaya banyak hal-hal besar yang akan terjadi sih di kehidupan anak-anak maupun pribadi. Gitu. Kalau kayak aku mungkin kayak pribadi aku juga sejujurnya kayak aku gak kebayang sih bisa hari Sabtu waktunya istirahat gitu ya, bisa santai-santai, tapi bisa komit untuk datang, terus bangunnya pagi-pagi, siapin bahan, bahkan beberapa hari sebelumnya kita udah siapin bahan kan. Jadi itu kayak itu tuh memakan waktu juga dan effort gitu, dan aku melihat aku bisa ternyata bisa loh gitu, komit gitu. Kemudian juga ya anak-anak
banyak banget sih perubahan dari yang awal kita datang kayaknya asing ya. Iya. Sama betul. anak-anak datang tuh kita siapa ya kakak-kakak ini, mohon maaf Cina, Kristen gitu ya. Tapi ketika sekarang tuh datang kita disamperin ya. Iya, Baru dari mobil belum turun udah disamperin tuh. Kalau kamu gimana nih? Kalau aku sih aku ngerasanya kayak ya hampir sama, yang awal-awal itu susah banget buat mereka terbuka. Ya. Terus sekarang untuk bisa apa ya, mereka cerita tentang masalah mereka, tentang hal-hal pribadi mereka kayak gitu tuh mereka bisa terbuka gitu. Kayak aku tiba-tiba ngajak gimana kamu di sekolah atau kamu baru ada apa kayak gitu, tuh mereka cerita gitu. Itu padahal hal yang sensitif gitu, tapi mereka menceritakan kayak gitu. Menurutku itu kayak oke, kita udah bisa seterbuka itu gitu tuh. Meskipun kita cuma ketemu seminggu sekali ya, tapi Betul. menurutku banyak hal yang berubah sih. Kita juga ngajarin mereka buat 3 kata ajaib kayak gitu. Itu menurutku setahun tuh pasti akan ngerubah hidup mereka gitu. 3 kata ajaibnya apa ya, Nin? Tolong, maaf, dan terima kasih. Tolong, maaf, dan terima kasih guys. Iya. Oke. Ya itu banyak sih ya dari yang awalnya nggak kenal sampai punya, kan maksudnya mereka bisa cerita hal-hal tertentu tuh atau share hal-hal tertentu, kan berarti kita ada di tahap relasi tertentu ya, maksudnya jadi kedekatan tertentu gitu ya. Ya itu karena waktu, karena juga effort kita ke situ juga, mereka kan akhirnya lama-lama terbuka gitu ya. Keren. Lanjut. Oke. Selanjutnya adalah apa sih nilai atau prinsip yang membuat kamu tetap bertahan di ACM walaupun ada aja tantangan yang dihadapi? Apa saja nilai atau prinsip? Ayo Nin, apa Nin yang membuat kamu tetap stay? Jujur ya, ya kalau tadi sempat Cici singgung untuk kita kayak konsisten buat hari Sabtu pagi kita bangun pagi dan tetap mau ngajar, itu menurutku apa ya, kadang masih naik turun ya, kayak gitu. Ada perasaan aduh capek, aduh mager kayak gitu tuh. Tapi mengingat apa ya, pernah nggak sih kalau kita nggak datang terus ditanyain gitu, Kak Nindi di mana, terus Kak Jovita kemana, kayak gitu. Itu buat kita rindu gitu loh, kayak oh mereka menanyakan gitu. Jadi buat kakak-kakak relawan yang nggak tiba-tiba gak datang, kalian ditanyain ya, jadi harus datang ya, kayak gitu. Oke. Tanggung jawab terhadap hidup anak-anak di bawah kolong gitu. Itu sih, itu jadi nilai juga. Jadi kayak yang kadang kita ngerasa yang kita lakukan kecil, tapi sebenarnya nggak buat mereka gitu. Kayak mereka mungkin merasa apa ya, banyak orang yang peduli dengan mereka gitu. Bahkan berharapnya itu mereka melihat kayak Tuhan tuh peduli dengan hidup kalian dengan adanya kakak-kakak relawan dan adanya kegiatan RBA ini sih. Gitu. Iya sih, setuju. Kalau Cici gimana? Aku nilai atau prinsip ya yang membuat kamu tetap bertahan di ACM. Tantangannya banyak banget tentu ya, tadi dari pribadi aja udah banyak ya, ngantuk dan sebagainya gitu. Tapi belum lagi dari luar, apalagi di awal-awal kan ketika kita baru mau masuk kan pasti ada apa nih, siapa nih gitu kan. Secara kan kita bukan warga sana ya, bukan warlock gitu. Nah ada aja lah gitu. Tapi yang membuat ya maksudnya kalau aku sih lebih ke, karena aku menghargai itu sih sama kesempatan ini gitu. Karena kesempatan ngajar di bawah kolong, masa kesempatan pelayanan ini tuh sulit didapatkan. Dulu aku susah banget, aku sering share banget sama Karisma itu, sesusah itu aku dapat tempat untuk pelayanan seperti ini gitu. Yang konsisten ya, maksudnya kadang ada tapi kan sekali-sekali doang gitu ya, jarang-jarang gitu. Nah kalau kita kan tiap minggu gitu. Nah aku tuh karena susah dapat ini, sekali dapat jadi kayak bersyukur gitu. Terus jadi oh ya udah, kita mau kasih yang terbaik gitu loh, walaupun memang ups and downs gitu. Itu sih itu. Oke, selanjutnya kita buka kartu lagi. Lanjut. Siapa ya? Kamu nggak sih? Oh ya, aku ya. Oke. Lupa. Cici nggak sih? Oke, baik. Kerja tolong. Jangan gaji buta nih. Oke, apakah ada peristiwa yang membuat kamu belajar hal baru di kegiatan belajar mengajar di ACM? Jika ada, boleh banget nih diceritakan, dan pelajaran hidup apa yang kamu dapat? Apa nih? Coba. Apakah ada peristiwa yang membuat kamu belajar hal baru di kegiatan belajar mengajar di ACM? Kayaknya banyak ya? Banyak sih sebenarnya, sampai bingung sih. Tapi yang paling berkesan adalah kalau dari aku, kayak di sana kan ada satu keluarga yang mereka hidupnya tuh berkekurangan ya. Oh iya. Kayak mereka
tempat tinggalnya itu cuma bertembokkan seng-seng gitu. Ya. Terus di bawah kolong, di mana pinggir-pinggirnya itu kandang kambing, kandang ayam kayak gitu. Nah, mereka benar-benar kekurangan gitu. Anak mereka ada sekitar 3 ya kayaknya, 3 gitu. Nah, tapi ketika kita mau ngasih sembako nih ya, kita ngasih sembako gitu. Nah, mereka kayak menolak, nggak usah kayak gitu. Kayak di tengah-tengah keterbatasan mereka ngerasa kayak nggak usah, kita bisa kok, bisa kayak gitu. Padahal mungkin ada orang-orang yang kayak, saya belum dapat sembakonya kayak gitu. Itu buat aku kayak, wah itu bener, aku belajar banyak sih kayak, nggak, ketika kamu kekurangan tuh nggak harus menerima gitu loh. Kayak aku melihat integritas mereka sih bagus sih. Iya, setuju. Nindi tadi singgung, gue juga kayak, oh iya benar. Kayak itu kan waktunya, kalau itu kalau nggak salah ceritanya kan waktu itu kita lagi pembagian pokoknya ya biasa lah ya, kalau misalnya ada pembagian tas ya Kak, pembagian tas gitu. Nah kalau udah pembagian, mohon maaf, biasanya pasti chaos ya, karena orang biasanya cenderungnya tuh berebut gitu. Padahal walaupun sebenarnya kita udah bilang semua pasti dapat gitu. Kita suruh ngantri, tapi mereka pasti berebut. Nah, memang tengah-tengah segala kekeosan itu, ibu itu kayak berdiri di samping, terus kayak ya udah gitu. Terus dia mengharapkannya waktu itu kalau nggak salah kita visit ya. Dia kayak udah nggak usah gitu, nggak perlu gitu. Padahal maksudnya kalau dia menolak, dia dalam posisi berkelebihan, mungkin oke lah ya. Itu biasa gitu. Tapi ini dalam hal dia kekurangan, dia bisa nggak usah Kak, ya merasa gitu. Masih cukup gitu loh, kayak dia bilang gitu. Kakak datang aja kita udah seneng gitu. Nah, itu kayak wow, itu benar-benar ngajarin, itu ketulusan parah sih. Gue jujur baru ini nemu orang yang kayak ternyata ada ya orang yang nggak serakah gitu. Padahal posisinya tuh pas itu kita visit suaminya yang sakit ya. Lagi sakit, betul. Bahkan sampai hari ini pun sebenarnya masih sakit ya gitu. Tapi ya maksudnya kalau kita lihat keluarga itu adalah keluarga yang salah satu, ya maksudnya di sana cenderung keluarganya agak sulit ya gitu. Tapi kayaknya kalau dilihat keluarga itu tuh sulit banget gitu. Tapi justru dia yang paling punya hati yang kayak rasa cukup gitu. Kayak cukup bener-bener. Jadi kayak rasa dia cukup, udah bersyukur gitu loh. Jadi kayak aku melihatnya, wow, itu ngajarin aku bersyukur banget sih. Ya kalau mau dilihat, ya lu berkelebihan banyak, mau makan apa aja hari ini bisa gitu. Dibanding dia, tapi dia hatinya jauh lebih bisa bersyukur sih. Betul. Ya, itu keren sih. Setuju. Itu sangat keren. Lanjut Nindi berarti. Ceritain dong pengalaman pribadi yang tak terlupakan yang mengubah sudut pandang kamu bahwa perubahan itu mungkin dan bisa banget jika kita mau konsisten melakukan misi kita. Apa nih, Ci? Ceritain dong pengalaman pribadi yang tak terlupakan ya, yang mengubah sudut pandang kamu bahwa perubahan itu mungkin dan bisa banget. Ya, iya sih benar. Intinya sih sama kayak tadi sih, sebenarnya konsisten sih. Gimana pokoknya menurutku perubahan tuh pasti bisa asal memang kita konsisten misi kita mau begini, ya udah kita kerjain gitu. Nah, kalau yang di ACM ya itu merubah tadi sih yang kita bilang, itu sudut pandang kita kan semua sekarang berubah ya. Kalau aku pribadi kayak kita ngelihat sesama manusia, kita menghargai orang-orang sekitar kita, mau yang istilahnya kalau kita menghargai orang yang punya authority, punya kuasa yang lebih dari kita, itu mah wajar ya, itu biasa gitu, emang udah common gitu. Tapi ini ngajarin kita untuk menghormati even security gitu, misalnya kalau kita ketemu di kantor kayak gitu, security atau OB, atau kita makan di restoran pramusaji dan sebagainya itu. Jadi kayak itu mengubah banget sih. Itu, dan ternyata ya mereka tuh walaupun susah tetap ada hati-hati yang tulus. Nah, itu yang ngajarin aku banget sih. Betul. Terus ya kita emang harus konsisten, maksudnya juga dalam hal ini ya. Kalau hal ini ya kita bisa maksudnya gini, kita kalau kita nggak konsisten mungkin perubahan ada, tapi tidak akan apa ya, kalau istilahnya sekeren itu kali ya, nggak akan sekeren itu kalau misalnya kita nggak konsisten gitu. Kayak kamu tadi bilang kan, relasi juga kan nggak mungkin kita bisa sedekat itu sama anak-anak. Anak-anak bisa cerita, bisa tiba-tiba WA kita gitu ya, pas kita nggak di situ kayak, kakak ini aku habis menang ini gitu. Itu kan nggak mungkin kalau misalnya kita nggak konsisten ya. Kalau kita cuma sekali-kali datang ya, siapa nama lu juga dia lupa kali ya. Tapi karena kita konsisten, ya itu sih. Menurutku pengalaman pribadi, kalau aku ya Ci, aku ngerasanya mungkin kehadiran kita saat ini nggak
merubah banyak, mungkin nggak terlihat ya. Tapi kalau aku berharapnya kegiatan RBA ini jadi bisa jadi apa ya, penyemangat mereka kalau sekolah itu penting. Kalian bisa jadi orang yang mungkin dapat pekerjaan lebih baik kayak gitu. Dan aku pernah ngomong sama anak-anakku, kalau misalkan kalian jangan patah semangat. Kalau kalian mau kuliah atau mau sekolah SMA, sekarang tuh beasiswa banyak banget gitu. Kalau kalian benar-benar sungguh-sungguh belajar, aku yakin pasti akan banyak kesempatan yang bisa kalian dapat kayak gitu. Betul. Dan kayak cita-cita mereka tuh banyak gitu loh, ada yang mau polwan, mau jadi dokter kayak gitu tuh, dan bu guru juga kayak gitu tuh. Aku ngelihatnya kayak wah, oke, aku mau ngeliat sih, aku penasaran sih 10 tahun ke depan mereka jadi apa sih kayak gitu. Berharapnya mereka bisa ngebantu kehidupan orang tua mereka ya, dan perekonomian mereka tuh bisa lebih baik gitu. Ya, amin ya. Tuh. Setuju sih, kalau aku tuh sama Nindi sering ngobrol gitu ya. Kita tuh sering ngobrolnya gini, Nin, nanti 10 tahun lagi nanti kita lihat ini ya, apa anak-anak yang kita ngajar dulu mungkin udah sukses gitu. Nanti, hai Kak, halo, kenal nggak aku siapa gitu. Jadi nanti ya one day gitu. Kita sih percaya itu ya gitu. Selama mereka konsisten, kita juga konsisten. Oke. Terus kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah pengalaman kamu jadi relawan di ACM mempengaruhi cara pandang kamu terhadap permasalahan sosial, terutama persoalan kemiskinan? Nah, ini nih. Pengalaman kamu. Kalau aku ngelihatnya kayak dulu aku mikir ya, kenapa sih orang tua kayak membiarkan anak mereka untuk dengan mudahnya putus sekolah gitu. Itu kayak aku dulu mikir kok gitu ya, kayak bertanggung jawab ya, kayak gitu kesannya betul. Tapi setelah aku ketemu dan jalani langsung, hidup mereka sesusah itu loh. Kayak mereka jualan, mereka kerja, mereka yang pasti mereka pikirin adalah gimana caranya mereka bisa hidup besok kayak gitu. Perkara makan doang ya? Perkara makan gimana gitu. Nah, beberapa memang di tempat kita ngajar kan ada beberapa adik yang emang terpaksa untuk putus sekolah gitu. Nah, gimana caranya kita bisa membantu adik-adik di sana tetap bisa sekolah gitu. Tapi ya kita nggak bisa menyalahkan orang tua mereka karena memang sesusah itu kehidupan mereka buat bayar kontrakan. Pasti di yang anak satu ini kan dia orang tuanya udah single mom, terus juga dia ngontrak ya, dimana tiap bulannya aja berarti harus ngeluarin lumayan banyak ya. Kalau misalkan harus sampai sekolah juga uang dari mana gitu. Nah, itu awalnya aku gak kepikiran seperti itu gitu. Ternyata cara berpikir mereka di sana ya insting mereka untuk bisa bertahan hidup terlebih dahulu sih menurutku. Baru mereka memikirkan pendidikan gitu. Nah, ya itu mungkin bisa jadi apa ya, challenge kita juga ya, maksudnya gimana sih caranya biar adik-adik di sana bisa tetap bisa sekolah kayak gitu. Tetap bisa ngejar, at least mereka bisa menghitung, membaca, menulis gitu. Itu bisa jadi modal mereka kayak gitu. Iya sih, betul. Setuju sih. Aku juga pribadi ngelihat. Jadi ya kalau misalnya kita dengar Indonesia miskin gitu ya, masih banyak orang miskin, itu udah sering terdengar gitu ya. Tapi kayak gue nggak miskin banget kok, jadi kayak nggak relate gitu kadang. Tapi ketika kita lihat langsung, kayak ya maksud kita gini ya, Din, satu hari kayaknya ngeluarin 50.000 tuh kayaknya udah pasti gitu ya. Nah bagi mereka tuh buat dapat 50.000 kayaknya udah wow banget gitu. Setuju. Mereka 15.000 itu aja udah banyak gitu hitungannya. Jadi kayak ternyata tuh kemiskinan seril itu ternyata betul. Ketika lihat di situ. Aku jadi mikirin. Aku tadi sempat mikir ya. Kan ada adik yang nggak menunggak biaya sekolah. Ada. Betul. Dia di mana biayanya tuh sebulan uang sekolahnya SPP-nya 130.000 dan dia terpaksa putus sekolah gara-gara dia nggak bisa bayar itu. 130.000 sebulan. Nah, aku pikir-mikir ya kayak 130 nih ya. Itu kadang aku mengeluarkan itu dengan mudah gara-gara buat Aice atau kita makan cantik kayak gitu all you can eat ya. Ternyata uang 130 itu kepake untuk bisa ngelanjutin sekolah loh kayak gitu. Wow, gue juga baru tahu 130.000 ya. Iya. Tapi iya sih, kayak kita makan Aice aja udah 200.000 lebih ya. Kayak mereka 130.000 satu bulan. Iya. Ya itu kenyataan sih, dan itu real gitu, itu banyak gitu. Itu sebenarnya yang kita
wow, ini kita baru ngomongin Jakarta loh. Iya. Jakarta yang ibu kota, ya bukan ibu kota lagi ya, tapi maksudnya kota gede, ternyata ada banyak warga yang semiskin itu. Dan kalau aku ngelihatnya kayak, sebenarnya mereka tuh nggak tahu ya, tapi menurutku kayak lingkaran setan. Jadi karena mereka tuh saat ini kondisinya nggak baik, kan kondisi gizi buruk kan, stuntingnya segala macam. Jadi mereka agak kesusahan ketika harus belajar, nggak bisa nyerap dan sebagainya gitu. Nah ketika itu, berarti kan maksudnya pendidikan mereka kurang. Nah ketika pendidikan kurang, zaman sekarang mau cari kerja dengan pendidikan yang ala kadarnya kan sulit ya. Jadi pasti muter terus, nanti anaknya juga kayak gitu gitu. Makanya jadi nggak muter-muter. Makanya sebenarnya dari ruang belajar ACM ini sebenarnya kita berusaha memutus itu nggak sih sebenarnya. Jadi kayak ya kita memperbaiki. Kita sih mungkin cuma Sabtu cuma 1 jam ya, tapi maksudnya ada hal yang kita ajarkan ke mereka. Bukan perkara cuma materi doang kan, tapi juga kita ngajarin mereka ngantri, ngajarin mereka tadi 3 kata ajaib itu kan. Nah itu kan harapannya nanti bisa jadi bekal mereka ya one day. Siapa tahu mereka, istilahnya kalau aku sih bilangnya kita membantu mereka untuk punya probabilitas untuk punya kehidupan yang lebih baik, lebih gede dari kondisi mereka sekarang. Kalau aku ngeliatnya kayak gitu sih. Gitu. Aku ingat sih pas itu Kak Risma cerita dari anak-anak yang pernah Kak Risma ajar, ada beberapa orang yang mereka bisa kerja di perusahaan dan jadi apoteker. Betul. Gitu. Nah berharapnya bisa seperti itu ya adik-adik yang kita ajar gitu. Setuju. Jadi itu bisa membantu kehidupan mereka gitu. Ya, kuliah apoteker juga kan nggak murah-murah banget ya sebenarnya. Ya betul sih, Karisma tuh dulu suka bilangnya gini, mungkin dari 10 anak di situ harusnya 10 anak itu kalau initial condition tuh 10 jadi penjahat gitu. Tapi dengan kita melayani di situ mungkin cuma 7 jadi penjahat. Ya it's okay gitu loh. Tapi mengurangi kan, memberi dampak positif gitu. Itu sih. Iya. Setuju. Keren. Oke, next. The last. Ayo, pertanyaan terakhir. Tolong sharingkan dong gimana ACM dan RBA ini bisa sustain. Bagaimana bisa ada relawan dan teman ACM donatur ya yang konsisten. Wah, ini gimana nih? Kalau menurut aku tentu ini nggak mudah ya, ini perlu komitmen bersama-sama gitu karena RBA ini kalau cuma yang jalanin Karisma terus beberapa relawan itu bubar jalan ya kan. Setuju. Menurutku ini ada konsisten bareng-bareng dan ini panggilan bareng-bareng Cici. Karena ini apa ya, banyak persiapan dan banyak hal yang harus dipikirkan gitu. Dan itu butuh banget dari teman-teman relawan dan teman ACM, biasanya di sini donatur, itu untuk bisa ikut membantu kita menjalankan RBA ini kayak gitu. Lebih sering kan juga kayak relawan kita sekali ngajar kita butuh berapa orang sih, Ci? Sekitar 12 sampai 14 ya. 12 sampai 14 gitu. Sebanyak banyak itu sih, gitu dan itu. Kalau misalkan yang datang cuma 5 relawan gitu kebayang ya betapa chaosnya gitu. Jadi menurutku ini biar sustain itu ya kita memang harus komitmen bersama untuk bisa tetap ngajar sih. Kayak gitu. Setuju. Kalau Cici gimana? Ya yang pertama sih pasti karena Tuhan yang menolong ya kalau bisa sustain, karena kan maksudnya ya itu kan panggilan dari Tuhan, tapi pasti Tuhan juga yang provide kan, Tuhan yang kasih kekuatan walaupun kita capek atau gimana pun. Sering banget kan ada kondisi di mana relawannya tuh pada banyak banget yang lagi nggak bisa, tapi pasti ada aja relawan lain yang bisa. Atau gereja lain lagi mau ada misi apa terus ke situ ya kan, sering banget kejadian kayak gitu. Jadi ya Tuhan yang memanggil dan Tuhan yang provide, Tuhan yang supply semua kekuatan, bahkan juga segala kebutuhan yang kita butuhkan sih. Karena kan tiap datang kita juga bawa snack, vitamin dan sebagainya kan. Nah itu kan kalau misalnya kita ngandelin cuma dari gereja atau maksudnya dari kita doang, itu pasti ya susah lah gitu. Pasti nggak bisa sustain lah kalau cuma berapa orang. Bayangin kita pegang 7-8 anak aja udah teriak-teriak ya gitu. Apalagi kalau kita disuruh megang 30 anak dalam satu kali gitu. Tapi kalau ngelihatnya sih gimana bisa sustain, kadang takjub gimana gitu ya, karena maksudnya kadang juga kita ya gitu yang kayak aku bilang, kadang kita kayak aduh kayaknya ini nggak bisa nih, udah capek atau apapun, tapi ada aja jalannya gitu. Jadi kayak ya itu kenapa bisa sustain pasti ya karena Tuhan yang menolong. Terus komitmen juga tadi, komitmen dari teman-teman RBA. Aku salut sih sama teman-teman relawan gitu ya, mereka semua tuh berkarir gitu dan semua punya kesibukan masing-masing, tapi tetap
menyempatkan Iya. waktu gitu, dan effortnya luar biasa banget. Tuh, bahkan ada yang dari Serpong terus Oh, tiba-tiba dari ke Serpong, betul. ke Jakarta. Itu bangun jam berapa ya? Karena kita kumpul sekitar jam 8 pagi Betul, ya. Iya betul, mereka jadi ini ya. Belum lagi kalau misalnya ya antar kota gitu ya, Iya, antar kota antar betul. provinsi. Iya, keren sih, keren. Banyak banget belajar sih dari relawan. Iya Ya sih. Bener, selain kayak kita mengajar adik-adik ya, Iya. di RBA ini kita sebagai relawan juga diajarin sih. Setuju. Menjaga Kita belajar komitmen banyak kita, pelayanan kita, ya. Iya, betul. Kayak dan saling fokus kita support. nggak sih, Ci? Kadang Iya, ya nggak bener. sih? Kadang pasti ya ada aja, bisa aja kita punya pilihan, aduh Sabtu tidur lah kayak Iya. gitu. Sabtu enak nge-mall nih. Iya. Tapi kayak ya dah kan udah konsisten ya, Iya, gimana iya. adik-adik di Setuju. sana juga ya, terus juga Setuju. kayak kita udah dipercayakan sama Tuhan dikasih Iya, pelayanan setuju, ini setuju, kayak setuju. gitu. Bahkan aku ada kayak sering jadi kayak kalau misalnya nggak bisa datang tuh kayak ya nggak bisa datang gitu. Kadang kayak misalnya ini masih Senin, Selasa gitu, kadang aku Sabtu ngajar. Padahal maksudnya apaan sih lu, emang nggak capek gitu. Tapi kayak semangat aja gitu ketemu adik-adik, kayak mereka masih dari jauh jalan tuh kita hai gitu. Iya, nggak sih? bener. Jadi beda banget ya kalau udah sekarang tuh. Jadi ya itu sih salah satunya yang bikin mungkin sustain ya. Iya. Ketika kita komit menjalankan bareng-bareng, dan maksudnya saling menguatkan. Iya. Gak sih? Kadang kita lemah yang satu, tapi kita Iya. saling menguatkan. Juga kita kadang suka ada ini ya, persekutuan relawan ya. Iya, Nah, itu juga kita saling sharing. Ternyata banyak hal-hal impact tuh yang dari teman satu sharing, ternyata ini wow, itu yang kayak menyentuh kita Iya, gitu. betul, Nah, itu yang juga jadi membara ya, membuat Iya. kita membara untuk makin terus semangat pelayanan. Iya, setuju. Gitu. Keren sih. Terima kasih untuk Tuhan sih pasti ya kesempatannya gitu, tapi Terima kasih. ya bagaimana kita semangat terus memberi yang terbaik di RBA. Semoga juga Tuhan memelihara komitmen kita ya. Gak cuma Tuhan memelihara, tapi kayak kita juga mengambil keputusan Bagian, untuk ya betul. bisa tetap berkomitmen sih. Ya, Gitu. responnya kita tetap setia Iya. memberi yang terbaik ya. Gitu. Keren. Oke. Sih, keren. Ini udah habis nih sepertinya kartunya ya. Nggak ada lagi yang lebih sulit. Wow. Oke. Oke, terima kasih. Ya, thank you dua teman kita ACM Squad, keren banget. Biar Tuhan yang memampukan kalian untuk jadi ACM Squad dan bisa jadi berkat di sananya. Terima Thank kasih. you. Thank you.